Sejarah akuntansi syariah. Akuntansi pertama kali ditemukan di kerajaan Babilonia, di mana pada tahun 4500 sebelum Masehi ditemukan pemungutan dan pengelompokan pajak di kerajaan Babilonia. Penerapan akuntansi di kuil-kuil Babilonia dapat dilihat dari pencatatan pembayaran gaji yang dilakukan pada lembaran tanah liat. Sistem awal penomoran dikembangkan di Mesir dan Kasdim. Perkembangan akuntansi syariah diawali dengan diwajibkannya kegiatan pencatatan atas transaksi yang tidak tunai seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang kemudian diikuti dengan perintah kewajiban pembayaran zakat. Maka dimulai praktik akuntansi di dalam pemerintahan Islam dengan adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran zakat. Maka para sahabat Nabi merekomendasikan adanya kegiatan pencatatan yang resmi untuk pertanggungjawaban dan juga penerimaan dari uang negara. Kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling kerjasama. Hal ini kemungkinan karena negara baru saja berdiri, hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Baitul Mal yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara, serta menjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat Muslim sejak itu telah memiliki akuntansi yang disebut dengan Kitabat Al-Amwal. Konsep ini cukup maju pada zaman itu, walaupun pengolahan masih sederhana. Tapi Baitul Mal sudah memiliki seorang qadhi, sekretaris, dan lain-lain. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi, dan metodologi. Amin Musa, salah seorang anggota Komite Akuntansi Syariah (IAI), mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah dilatar belakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non-syariah. Dengan animo itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu accounting. Dalam kata bahasa Arab disebut dengan nama muhasabah. Muhasabah berasal dari akar kata hasabah atau hisbah yang memiliki arti menimbang atau memperhitungkan atau melakukan kalkulasi atau juga melakukan pendataan. Dari pengertian tersebut, dapat kita lihat pengertian dari muhasabah adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan transaksi yang dilakukan secara teratur dan juga keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan juga jumlahnya serta memiliki catatan yang bersifat representatif serta berkaitan dengan pengukuran akan hasil keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat. Menurut Profesor Sofyan Harahap, yang dimaksud dengan akuntansi syariah adalah bagaimana kita menjalankan akuntansi agar sesuai dengan syariah Islam. Pada dasarnya, menurut beliau, ada dua konsep dalam akuntansi syariah. Yang pertama adalah akuntansi syariah yang dijalankan pada masa kenabian Rasulullah SAW, serta juga para sahabat yang menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Serta juga dilanjutkan oleh pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah akuntansi syariah yang berkembang sekarang ini, yaitu di era di mana kegiatan ekonomi dan sosial banyak diwarnai oleh kegiatan ekonomi konvensional. Untuk memahami tentang akuntansi syariah, tidak ada salahnya kita melihat dahulu konsep akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dikatakan oleh seorang pemikir dari Italia yang bernama Luca Pacioli. Pria yang dijuluki sebagai bapak dari akuntansi ini menerbitkan sebuah buku yang bernama Summa de Arithmetica Geometria Proportioi et Proportionalita, atau dengan arti kumpulan pengetahuan aritmatika, geometri, proportioni, dan juga proporsional. Dalam buku ini, ia menyatakan bahwa dalam praktik perdagangan terdapat yang namanya konsep double entry system. Buku ini sendiri terbit di Venezia, Italia, yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Dari buku yang diterbitkan oleh Luca Pacioli, ternyata terdapat beberapa kemiripan antara konsep akuntansi yang dilakukan di berbagai khalifah Islam dengan konsep pencatatan yang ada di dalam buku tersebut. Di antaranya adalah konsep double entry tersebut yang juga dipergunakan di dalam akuntansi kekhalifahan Islam, serta juga istilah jurnal atau biasa disebut dengan jurnal dalam konsep double entry yang disampaikan oleh Pacioli. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya terdapat pengaruh dari Islam bagi perkembangan akuntansi itu sendiri. Laporan akuntansi dalam Islam. Pengembangan akuntansi pada negara Islam dimotivasi oleh agama dan diasosiasikan dengan kewajiban zakat pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Akuntansi nampaknya dimulai dengan pendirian dewan untuk pencatatan Baitul Mal, pendapatan dan pengeluaran.
Tanggal yang pasti aplikasi pertama kali sistem akuntansi pada negara Islam tidak diketahui. Namun, sistem tersebut didokumentasikan pertama kalinya oleh Al-Khawarizmi pada tahun 365 Hijriah atau 976 Masehi. Sistem akuntansi menggabungkan rangkaian pembukuan dan prosedur pencatatan. Beberapa prosedur-prosedur tersebut merupakan sifat dasar dan digunakan untuk semua sistem akuntansi. Sementara yang lain diperuntukkan bagi sistem akuntansi tertentu. Sebagaimana disebutkan di atas, orang yang diberi tanggung jawab ini disebut dengan Al-Khatib. Beberapa prosedur yang dilakukan ada 9, yaitu yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan menurut jenisnya. Yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sebelah kanan dan pengeluaran dicatat sebelah kiri. Yang keempat, sumber-sumber penerimaan harus dicatat dan dijelaskan. Yang kelima, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Yang keenam, pencatatan transaksi harus dicatat dengan sangat hati-hati. Yang ketujuh, tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Dan yang kedelapan, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Jika Al-Khatib melakukan kesalahan maka harus mengganti. Dan yang terakhir, jika akun telah ditutup maka akan diberi tanda hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal atau Al-Jaridah akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Pengembangan konsep akuntansi syariah. Pengembangan konsep akuntansi syariah di Indonesia dikembangkan berdasarkan atas 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dengan bisnis akuntansi yang sekarang ada dan berlaku. Yang kedua adalah pengembangan yang berdasarkan basis dari ajaran Islam. Dan yang terakhir yang banyak dikenal dan dilakukan saat ini berdasarkan basis gabungan dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan pertama adalah pendekatan dengan mempergunakan jalur akuntansi kontemporer modern sekarang ini. Pendekatan ini diambil oleh AAOIV, suatu organisasi akuntansi dan auditing internasional Islam yang bermarkas di Bahrain. Dari pendekatan ini diambil konsep akuntansi konvensional modern, di mana konsep yang sesuai dengan syariah Islam dan bisa diaplikasikan dalam organisasi bisnis Islam dipergunakan. Sedangkan konsep yang tidak sesuai dengan syariah Islam dikeluarkan dan tidak dipakai. Tujuan dari konsep akuntansi syariah berdasarkan basis akuntansi modern ini adalah dalam rangka pengambilan keputusan dan kelangsungan lembaga bisnis Islam. Sistem ini banyak dipergunakan oleh berbagai bank syariah yang beroperasi di dunia internasional. Hal ini dianggap lebih mudah karena akuntansi syariah bisa langsung diimplementasikan di dalam berbagai lembaga bisnis syariah. Meskipun begitu, pandangan ini tidak disetujui oleh sebagian kalangan yang berpandangan bahwa akuntansi syariah harus disesuaikan dengan prinsip Islam sesuai dengan wahyu yang ada dalam Al-Quran.